Sirat Nabawiyah, ulasan kejadian dan analisa peristiwa dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Ya. Buku yang sangat tebal, ini ada sekitar 1000 halaman lebih, ya, 1124. Ya. Sebenarnya kalau saya boleh mudoroso dalam bahasa Jawa, ya, kalau dalam bahasa Indonesia pasti curhat gitu ya. Anda semua pegang handphone, ya, handphone itu bisa mengakses apa saja. Ada namanya konten-konten di YouTube, konten-konten di Instagram, ada juga namanya free access ya. Dan sebenarnya ada buku-buku yang bisa diperoleh dengan gratis, cuma barangkali perlu dicari di mana buku gratis itu. Nah, buku yang saya baca gratis ini harus beli ya, tapi substansinya adalah begini, nah, sekalian. Kita belajar itu sampai ajal kita ya. Ada hadis orang Islam itu belajar dari ayunan dari bayi sampai yang lahir. Dan buku ini tentunya bagi saya penting karena ini mengisahkan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada kesempatan ini kami ingin membahas sekilas saja karena kalau terlalu lama nanti bukan rutin tapi kuliah satu sesi itu 2,5 jam ya. Baik. Jadi di bab terakhir ya, ini kaitannya dengan haji wada ya. Jadi haji wada adalah haji yang terakhir dan setelah itu Rasulullah SAW itu wafat. Nah, poin yang kami sampaikan adalah sebagaimana yang kita sudah sangat hafal tentang firman Allah ya, qul nafsun dha'iqatul maut. Rasulullah juga meninggal dunia dan dalam buku ini, dan saya kira anak-anak sekalian sudah pernah mendengar kisahnya. Ketika mendengar berita Rasulullah wafat itu Umar bin Khattab semacam marah-marah. Siapa yang berani bilang Rasulullah wafat, saya penggal lehernya, mungkin Nabi sebetulnya ya. Beliau semacam emosional, seolah tidak rela Rasulullah SAW wafat ya. Terus beliau semacam mencari dalil pembenaran. Rasulullah hanya pergi sesaat, setelah itu kembali lagi. Kemudian kita tahu bahwa Rasulullah SAW punya 2 sahabat ya, satunya Umar bin Khattab, satunya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq lah yang kemudian meyakinkan bahwa memang Rasulullah wafat sehingga kita harus menerima kenyataan itu. Dan hal itu saudara sekalian yang kita ambil hikmahnya adalah kita harus siap ketika suatu ketika episode kehidupan itu sudah berakhir ya. Rasulullah berakhir dan dilanjutkan oleh para sahabat. Begitu dengan Anda anak yatim, ayah Anda telah berakhir, ibu Anda masih ya, kalau yang meninggal ayahnya, kalau yang meninggal ibunya, ayahnya masih. Dan mengambil hikmah kisah Rasulullah itu sebenarnya kekuatan terbesar adalah Allah SWT. Sehingga kita harus yakin bahwa walaupun kita kekurangan jiwa atau kekurangan person, tapi ketika Allah memberikan kekuatan maka kita akan mampu melanjutkan estafet dakwah perjalanan kita. Demikianlah kultur saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.